Acara ini dipersembahkan oleh unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Satpol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka banyak terlalu arogan. Saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi kaca. Ambil tonnya! Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ayus melaporkan. Selamat malam pemirsa. Ricuh unjuk rasa di kantor Wali Kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget di Kota Bau-Bau menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi penting lain, di antaranya polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Saya Gede Satria. Inilah iNews Prime selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang pemotor menyerang polisi saat terjadi razia Patuh 2025. Polisi menangkap pelaku dan menyita sebilah pisau yang digunakan saat menyerang polisi. Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patuh Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Sajamnya juga kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Saat ini pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan Aidus melaporkan. Protes aturan larangan kendaraan over dimension dan overload atau odol, ratusan sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Aksi mogok tersebut diwarnai kericuhan akibat truk menghalangi arus lalu lintas. Yang lain, kami aksi ini tanpa ada polik-polik, tidak ada istilah. Ratusan sopir truk di Subang, Jawa Barat menggelar mogok kerja dalam rangka protes aturan larangan over dimension overloading atau larangan kendaraan angkutan barang yang melebihi batas ukuran dan muatan. Para sopir kemudian berjoget dan memarkir kendaraannya di tengah jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas yang keluar dari gerbang tol Subang.
Polres Subang pun menangkap para sopir yang mengganggu pengguna jalan lain ini. Adu mulut pun terjadi ketika para sopir meminta agar rekannya yang ditangkap dilepaskan. Kita contoh hal membawa muatan 10 ton dengan ongkos 3 juta. Kalau misalkan odol ini diterapkan, muatan kita kan jadi 8 ton atau 5 ton. Nah, bisa nggak pemerintah menyesuaikan harga angkut jasa barangnya? Penindakan odol memang betul awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 ini pada saat dimulainya operasi patuh. Namun demikian ada lagi putusan atau perintah dari atas, dalam hal ini Korlantas Polri, untuk melakukan sosialisasi. Artinya penindakan belum. Sebelumnya, polisi berencana menindak truk yang melebihi batas ukuran dan muatan. Namun dengan adanya aksi ini, polisi membatalkan penindakan dan akan fokus pada sosialisasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini menjalani sidang replik kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto menyebut replik yang dibacakan jaksa tidak menjawab isi pledoinya terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Dalam sidang yang digelar hari ini, Hasto menyoroti replik jaksa yang tidak menanggapi fakta-fakta yang ia ungkap dalam pledoi atau nota pembelaan, terutama terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Hasto menilai jaksa penuntut umum hanya mengulang argumen lama dan menggiring opini publik dengan menghadirkan saksi dari internal KPK yang seakan menjadi saksi fakta. Menurut Hasto, berita acara pemeriksaan atau BAP yang diungkapkan dalam sidang justru mengandung fakta palsu yang ia yakini menjadi dasar dakwaan dan tuntutan yang lemah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Hasto Kristianto dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Hasto dinilai terbukti melakukan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI serta menghalangi penyidikan. Terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi, ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya, sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong hari ini membacakan duplik dalam persidangannya. Lembong menyebut proses persidangan kasus dugaan korupsi impor gula seperti perang. Terdakwa kasus tindak pidana korupsi impor gula Tom Lembong hari ini menjalani sidang lanjutan dengan agenda duplik atau tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa. Dalam sidang penasihat hukum, Tom Lembong meminta majelis hakim untuk menolak seluruh replik yang diajukan jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa dinilai mengada-ada dan tidak jelas lantaran penetapan tersangka tidak sesuai prosedur yang seharusnya memenuhi 2 unsur alat bukti. Tom juga membantah anggapan bahwa dirinya menunjuk perusahaan tertentu dalam urusan impor gula yang disebut-sebut merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Tom mengatakan dirinya tidak pernah memberi arahan ke siapapun untuk memenangkan pihak tertentu dalam urusan impor gula. Rencananya sidang vonis Tom Lembong akan digelar pada Jumat 18 Juli mendatang. Masing-masing menyampaikan duplik ya. Jadi tanggapan atas tanggapan dari
jaksa penuntut terhadap nota pembelaan kami ya. Ini pernyataan terakhir dari pihak kami sebelum majelis hakim memutuskan memberikan vonisnya yang sekarang dijadwalkan untuk akhir minggu ini ya, untuk hari Jumat ini. Jadi ya tadi dalam duplik saya lebih fokus kepada nilai-nilai dan norma moral dan etika ya yang melandasi perkara maupun persidangan ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara ini ya, dari tentunya tim penasihat hukum saya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan oleh Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi sepenuhnya menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya sekitar proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ya. Ada tanggapan kalau tudingan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya apa? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas termasuk itu ya, jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira. Sementara itu, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil, kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor. Pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menyerahkan 3 bukti baru ke Bareskrim terkait kasus ijazah Jokowi. Dengan 3 bukti baru ini, TPUA berharap polisi bisa meningkatkan kasus ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA kembali mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan TPUA untuk menyerahkan 3 bukti baru terkait ijazah Jokowi. TPUA mengaku tidak puas dengan hasil gelar perkara khusus dan penyidikan Bareskrim sebelumnya. Mereka pun berharap Bareskrim segera tetapkan tersangka. Dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang cukup kuat.
Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan penyelidikan seperti pada tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Barreskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti-bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Jadi harapannya sudah dengan bukti yang diajukan sekarang ini dalam peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya, karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Sebelumnya Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Namun dalam gelar perkara tersebut, tim pembela ulama dan aktivis ulama tidak puas karena Barreskrim tak juga tunjukkan ijazah Jokowi ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.